Dulu, waktu saya kecil, kakek saya pernah bilang satu hal aneh. Dia bilang, kalau kamu dengar suara orang menyapu halaman tengah malam, jangan pernah lihat keluar jendela. Waktu itu, saya cuma ketawa, karena menurut saya, itu cuma cerita orang tua, tidak masuk akal. Siapa juga yang nyapu jam 12 malam, dan kenapa tidak boleh dilihat? Tapi saya baru mengerti setelah saya melanggarnya. Kejadian ini terjadi waktu saya kelas 2 SMA. Orang tua saya pergi keluar kota, dan saya tinggal di rumah hanya dengan kakek. Rumah kami rumah lama, rumah kayu, dengan halaman cukup luas. Malam itu normal, saya main HP sampai sekitar jam ke-12. Kakek sudah tidur lebih dulu. Lampu ruang tamu dimatikan, hanya lampu kamar saya yang menyala. Dan sekitar jam 12:47 malam, saya mendengar suara pertama. Serak, 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 seperti suara sapu lidi, pelan, pelan, berirama, seperti orang menyapu halaman. Saya langsung teringat kata kakek, tapi saya masih berpikir logis. Mungkin tetangga, mungkin ada daun kering. Saya mencoba mengabaikan, tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Serak, serak, serak. Dan yang aneh, suara itu seperti mendekat, seperti bukan di halaman, tapi tepat di depan rumah. Saya mulai merasa tidak nyaman. Lalu saya dengar suara pintu pagar kerik, padahal tidak ada yang membuka. Dan suara sapu itu sekarang seperti di teras. Jantung saya mulai berdebar. Saya ingat larangan kakek, jangan lihat keluar. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Saya bangun dari tempat tidur. Pelan, pelan, langkah saya menuju jendela. Tangan saya sedikit gemetar saat membuka gorden. Dan saat saya melihat keluar, saya berharap tidak melihat apa-apa. Tapi justru itu masalahnya. Ada seorang wanita tua membelakangi rumah. Rambutnya sangat panjang, hampir menyentuh tanah. Dia menyapu halaman, tapi ada yang aneh. Gerakannya terlalu pelan, terlalu teratur, seperti bukan manusia. Dan yang membuat saya sadar saya salah. Dia berhenti menyapu perlahan, tanpa membalik badan. Kepalanya berputar, bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Pelan, pelan, sampai wajahnya menghadap jendela saya. Senyumnya terlalu lebar, matanya hitam, kosong. Dan dia berkata tanpa membuka mulut, "Kamu lihat saya ya?" Tubuh saya langsung lemas. Saya jatuh ke lantai, tidak berani lihat lagi. Dan suara sapu itu berhenti. Total sunyi. Beberapa detik kemudian, saya dengar suara langkah di dalam rumah. Bukan di luar lagi, di dalam. Tok, 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 tok. Langkah di lorong menuju kamar saya. Padahal semua pintu terkunci. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu terdengar suara kakek dari luar. "Kamu lihat ya?" Saya hampir membuka pintu, tapi tiba-tiba saya ingat suara kakek seharusnya serak, tapi ini tidak. Ini terlalu halus. Saya diam, dan suara itu berubah menjadi suara wanita tadi. "Kamu harusnya tidak lihat." Handle pintu bergerak pelan, pelan. Saya hanya bisa membaca doa, dan tiba-tiba saya dengar suara kakek yang asli dari kamar sebelah. "Jangan dibuka." Dan seketika suara di depan pintu hilang. Pagi harinya saya cerita ke kakek. Dia hanya diam lama, lalu bilang, "Itu bukan pertama kalinya." Ternyata dulu ada orang yang juga melihat. Dan setelah itu dia selalu mendengar suara sapu dimanapun dia pindah. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi melihat keluar jendela kalau dengar suara aneh. Dan sampai sekarang, kadang kalau saya begadang, saya masih dengar suara serak, serak, serak. Tapi sekarang saya tidak pernah berani memastikan. Kalau kamu dengar suara aneh malam hari, apa kamu akan cek? Atau pura-pura tidak dengar? Subscribe kalau kamu suka cerita horor.
seperti ini, karena cerita berikutnya lebih gelap dari ini.